Madhab Imam Syafi'i itu menyimpulkan haid itu ada sedikitnya berapa, sedangnya berapa, paling banyaknya berapa. Kalau kita paham, insya Allah kita bisa dengan mudah menentukan. Sedikitnya haid itu sehari semalam 24 jam. Bukan berarti harus terus keluar, tidak. Perempuan harus bisa selalu ngecek. Paling rata-rata 6 sampai 7 hari. Paling banyak 15 hari. Nah, hitungan sehari semalam itu dipatok sampai 15 hari. Ini agak sedikit rumitnya wanita. Artinya tadi, kalau seandainya hari Sabtu dia mengeluarkan sedikit, ya, itu kemungkinan itu haid ditunggu sampai 15 hari. Kalau masa keluarnya dihitung 5 menit, sampai 15 hari, di total 24 jam, berarti haidnya 15 hari. Kenapa? Karena masih berada di area-area mungkin haid akan keluar. Ya, tapi tadi disampaikan mungkin sejenak keluar, kemudian tidak keluar. Dilihat dulu kebiasaan sebelumnya bagaimana. Kalau kebiasaan memang seperti itu, berarti menyocokkan dengan kebiasaan. Ditunggu sampai 15 hari. Ketika pas tidak ada, puasa. Ketika pas ada, enggak puasa. Ketika terus seperti itu, ternyata sampai 15 hari, loh ternyata aku enggak haid. Berarti dia ketika ada darah wajib qadha. Itu sudah kebiasaan wanita pergawe ini ngondoni gitu. Atau pakai pendapat pokoknya kalau ada darah nggak usah puasa, ketika nggak ada puasa, ketika nggak, boleh juga seperti itu, boleh juga seperti itu. Nah, jadi ketika pas tadi darah keluar tetap tidak dibatalkan, nunggu dulu ini haid atau tidak, tapi hitungannya sampai akhir haid 15 hari. 15 hari. Ternyata tiap hari datang 2 jam, setelah 2 hari 2 jam, setelah 2 hari 2 jam, sampai 15 ternyata nggak sampai 24 jam, berarti belum haid. Oh niki rontok ribet nih kaum hawa niki. Makanya kita sebagai seorang suami, kalau kita belum punya kemampuan untuk mengajari istri, maka jangan cegah istri untuk belajar, wabil khusus bab kewanitaan. Paham ya? Nah, terus ini kesimpulannya. Kalau sudah melebihi 15 hari, berarti sisanya istihadah. Istihadah sudah kayak orang suci, wajib sholat, wajib puasa. Tapi kalau masih berada di hari 15 hari itu masa-masa mungkin adanya haid, dihitung dulu. Kalau sampai 24 jam walaupun per hari sedikit-sedikit, ternyata dicek 24 jam, berarti haidnya 15 hari. Terus hari-hari suci antara sela-sela haid itu bagaimana? Ya, mestinya enggak sholat, tapi tetap sholat karena kita menghukumi yang zahir. Ketika suci ya sholat, ya puasa. Kemudian datang lagi, sudah berhenti dulu. Wahakala terusnya sampai 15 hari dihitung, ternyata enggak haid, Anda harus ngodoi puasanya, ngodoi nopo sholatnya. Paham ya? Nah, yang kedua, masalah keturunan itu yang menentukan adalah Allah. Jadi kita tetap husnudzan kepada Allah, walaupun ilmu zahir mengatakan orang itu enggak haid atau orang itu enggak lancar, biasanya enggak punya keturunan, ya itu ilmu zahir saja. Tapi kalau Allah Maha Rahman Rahim, kita
insya Allah dikasih apa? Keturunan. Sedikit saya ceritakan, di zaman Nabi Musa ada perempuan divonis sama dokter tidak punya anak, setelah sekian bulan, sekian tahun, Nabi Musa lihat dia gendong anak. Iya iki. Ilmu manusia itu enggak masuk 0,% ilmu Allah. Tapi seseorang boleh saja ikhtiar, dan boleh juga berhati-hati ketika ada dokter mengatakan semacam itu dengan ikhtiarnya, mungkin harus konsumsi dan seterusnya. Akhirnya Nabi Musa matur Gusti jarene divonis kok duwe anak. Kata Allah niku gampang, kun fayakun. Nabi Adam ganti bapak ganti ibu ono wujute. Nabi Isa tanpa bapak keluar. Gila mungkin, apalagi ada suami istri, ikhtiar. Akhirnya kata Allah, Musa, bagaimana aku tidak ngasih anak tiap malam? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, ud'uni astajib lakum. Kalau seandainya ada orang, maaf nih, sampai saat ini kok masih seperti ini, saya sarankan lebih perhatikan kepada orang tua. Bahagiakan beliau sebaik mungkin. Sambil ikhtiar yang lainnya, tapi ikhtiar sing paling saya duwe akeh umrohno. Duwe akeh tukono mobil Alphard. Bagusi orang tua sebaik mungkin, kama hadisnya birru abaakum tabirrakum abnaukum. Berbaktilah kamu kepada orang tua, niscaya anak-anakmu akan berbakti. Ini hadis menunjukkan bagi orang yang sampai saat ini mungkin belum ada keturunan, tolong diperhatikan dengan kedua orang tuanya. Ini hadis mujarrab. Kata Rasulullah, kalau Anda berbakti kepada orang tua, maka anak-anak Anda akan berbakti. Loh, saat ini saya belum punya anak, tinggal Anda terus berbakti. Kedepannya anak-anak Anda akan berbakti, alias dikasih kemudian untuk mendapatkan apa? Turunan. Sayyidah Fatimah disebutkan memang selama hidupnya nggak pernah haid, makanya sebutannya al-batul. Al-batul itu sholatnya full sampai meninggal, puasanya full sampai meninggal, karena memang tidak ada hal-hal yang datang di setiap bulan.